Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang monitoring, evaluasi, dan pelaporan proyek. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Chelsea Tristangesti, ada Irvia Yuliani, dan yang terakhir ada Renika. Langsung saja kita mulai. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik, sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan. Adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program itu mengatasi hambatan tersebut. Monitoring lebih menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan. Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu. Pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis, antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan. Di sini jenis monitoring ada 2. Yang pertama, monitoring internal. Monitoring internal itu monitoring yang dilakukan oleh pihak internal yang dapat menjadi kendali terhadap berjalannya suatu program dan koreksi diri agar dapat mengamati proses berjalannya program dan kekurangan apa saja yang ditemukan. Yang kedua, monitoring eksternal. Monitoring eksternal dilakukan oleh pihak luar yang membantu melakukan pengawasan agar program yang berjalan sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi pekerjaan proyek. Evaluasi proyek merupakan salah satu alat atau metode yang dapat digunakan untuk memilih atau menentukan pilihan di antara berbagai penggunaan yang kompetitif dari sumber-sumber daya dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Evaluasi proyek dapat dilakukan melalui 2 pendekatan. Yang pertama ada analisis finansial atau private dan analisis ekonomi atau sosial. Analisis finansial dan ekonomi adalah analisis yang saling melengkapi atau komplementari. Analisis finansial adalah analisis yang melihat layak atau tidaknya suatu proyek berdasarkan atau dilihat dari sudut pandang orang-orang atau badan-badan yang terlibat langsung atau berkepentingan langsung dalam suatu proyek. Sementara itu, analisis ekonomi adalah analisis yang melihat layak atau tidaknya suatu proyek dilihat dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan, termasuk orang-orang yang tidak berkaitan langsung dengan proyek. Kemudian pentingnya evaluasi pekerjaan proyek. Pentingnya melakukan evaluasi proyek karena sumber daya yang tersedia itu terbatas, sementara penggunaan atau pemanfaatan sumber dayanya relatif tidak terbatas. Sehingga dengan analisis, proyek itu bertujuan yang pertama, untuk mengetahui tingkat keuntungan yang dapat dicapai melalui investasi dalam suatu proyek. Kemudian yang kedua, menghindari pemborosan sumber daya. Kemudian mengadakan penilaian terhadap peluang investasi yang ada sehingga kita dapat memilih alternatif proyek yang paling menguntungkan. Lalu yang terakhir, bisa memilih alternatif proyek yang paling menguntungkan dan menentukan prioritas investasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun laporan proyek. Dalam pelaksanaan sebuah pelaporan proyek, ada beberapa hal yang harus disiapkan dan dilaporkan terhadap progres pelaksanaan pekerjaan. Ada 3, yaitu laporan harian proyek, yang kedua laporan mingguan proyek, dan yang ketiga laporan bulanan proyek. Yang pertama, laporan harian proyek, yaitu menyusun laporan harian disusun dengan membuat buku harian oleh pelaksanaan proyek tersebut, di mana buku harian tersebut untuk mencatat semua perencanaan atau realisasi dalam kegiatan pekerjaan. Yang kedua yaitu laporan mingguan proyek. Laporan mingguan proyek yaitu berbentuk tabel yang menjelaskan hitungan pencapaian kemajuan fisik dari pekerjaan proyek selama kurun waktu 1 minggu dengan membandingkan hasil tersebut dengan dokumen kontrak, rencana kerja, hasil minggu lalu.
Yang ketiga yaitu laporan bulanan. Laporan bulanan proyek. Secara umum, laporan bulanan merupakan sebuah rangkuman dari laporan mingguan yang berisi tentang hasil dari kemajuan pekerjaan dalam waktu 1 bulan. Kelengkapan dan kekurangan laporan mingguan yang telah disusun sebelumnya akan mempengaruhi penyusunan laporan bulanan. Untuk selanjutnya yaitu tahap-tahap perencanaan proyek, meliputi yang pertama, menentukan tujuan proyek dan kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Yang ketiga, organisasi proyek dirancang untuk menentukan departemen-departemen yang ada. Yang keempat, jadwal untuk setiap aktivitas pekerjaan yang dibuat. Yang kelima, sebuah rancangan anggaran dan sumber daya yang dibuat. Yang keenam, estimasi biaya mengenai biaya, waktu, dan performa penyelesaian proyek.